down, I know you got me, baby. Halo, aku Santi. Start, yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the light, that's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari MN22J dengan NIM 2241 dan 261 dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya merupakan bagian keuangan dari Risolisius, dan di sini saya akan mempresentasikan bagaimana kondisi keuangan dari Risolisius. Apakah kondisi keuangannya secara sehat atau tidak? Nah, berikut presentasinya. Nah, sebelum ke inti dari segi keuangannya, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Risolisius ini ya. Risolisius ini merupakan risol ayam suwir yang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang sudah beredar dari berbagai banyak kalangan. Selain itu ya, perpaduan rasa dari pedasnya, dari isiannya, dan juga gurih dan lembut dari luarnya menjadi alasan mengapa risol ini menjadi makanan primadona bagi masyarakat. Bukan hanya di dalam negeri saja, teman-teman. Jadi salah satu makanan tradisional ini juga harus terkenal hingga mancanegara agar dapat membantu usaha UMKM agar terus semakin maju. Dan untuk kelebihan dari risol ayam suwir kami ini, teman-teman, yang membedakan ya dari risol ayam suwir kami dengan risol ayam suwir pada umumnya ini berdasarkan dari cita rasanya, teman-teman. Cita rasa yang kami buat ini tentunya lebih identik dengan khasnya wangi dari daun salam, daun serenya, sehingga membedakan risol ayam suwir kami dengan risol ayam suwir yang lainnya. Kemudian risol ayam suwir kami ini juga hadir dengan beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan favorit bagi konsumen, salah satunya dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, bagaimana customer bisa tahu ya kalau kita ini menggunakan bahan-bahan berkualitas? Nah, jadi kami menggunakan salah satu media sosial ya sebagai ajang update, ajang ujuk gitu. Ajang ujuk menunjukkan bahwa kita ini menggunakan bahan-bahan berkualitas. Jadi di sana kami akan update bagaimana proses pembelanjaannya, proses produksinya, hingga proses pengemasannya gitu. Dan usaha penjualan Risolisius ini merupakan usaha kecil ya, teman-teman. Jadi sistemnya ini berdasarkan PO, pre-order gitu. Dan untuk rumah produksinya berada di salah satu rumah rekan kami. Dan di sini juga saya akan menjelaskan ya mengenai alat-alat yang digunakannya ya. Jadi untuk alat-alatnya ini, yang pertama itu ada teflon, ada tabung gas, ada baskom, centong, kemudian ada kuali dan spatula, cobek dan ulekan, pisau, dan kompor. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, kami menggunakan untuk pembuatan kulit risol ini dengan menggunakan 1 kilo tepung terigu, kemudian tepung aci 1/4 kilo, 3 butir telur, penyedap rasa, garam secukupnya, dan tepung roti atau panir. Dan untuk isian si risolnya, kami menggunakan ayam 1 kilo, kemudian cabai keriting 20 buah, kemudian cabai rawit 16 buah, kemudian bawang putih 3 siung, kemudian bawang merah 7 siung, serai 3 batang, atau bisa menggunakan salam ya teman-teman, kaldu bubuk atau Reiko 1 saset, garam 1 sendok, dan juga gula pasir 1 sendok makan. Dan untuk bahan-bahan lainnya yang kami butuhkan adalah seperti minyak sayur ya teman-teman. Dan minyak sayur yang kami gunakan ini adalah minyak sayur merek Fortune sebanyak 1 liter dan juga Mika. Nah, untuk berikutnya ini langsung ke intinya nih teman-teman, ke segi keuangan dari Risolisius ini. Nah, untuk kebutuhan modal awalnya kami mengeluarkan 389.437 perak yang dialokasikan ini untuk awal produksi kami. Nah, berikut ya rincian dari awal produksi kami. Nah, untuk berikutnya ini ada kebutuhan modal awal usaha kita ya teman-teman. Yang pertama berdasarkan investasi peralatan. Nah, peralatannya ini peralatan-peralatan yang sudah kami punya teman-teman. Jadi kami hanya menghitung estimasi dari harga sewanya saja gitu. Nah, untuk peralatannya sudah saya sebutkan ya teman-teman sebelumnya. Dan total harga sewanya ini sebanyak 34.437.000 selama 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Jadi itu adalah estimasi kira-kira penjualan kami yang mungkin minimal penjualan ini adalah sekitar 2 bulan gitu. Dan untuk bahan baku untuk produksinya juga sudah saya sebutkan ya sebelumnya teman-teman. Jadi total produksinya ini untuk bahan baku sekitar 337.000.
Nah, untuk berikutnya ada biaya operasional ya teman-teman. Biaya operasional yang kami gunakan hanya gas dan air. Jadi kami hanya menghabiskan 18.000 per bulannya. Dan untuk 2 bulannya yaitu menghabiskan 36.000. Jadi kebutuhan modal awal kami adalah biaya peralatan yang sebelumnya yaitu 34.437 perak ditambah 337.000 ditambah 18.000. Jadi total kebutuhan modal awal kita adalah sebanyak 389.437 perak. Gitu. Nah, berikut biayanya teman-teman. Jadi total biaya ini kenapa dibuatnya per 2 bulan karena sudah dijelaskan ya sebelumnya. Ditambah ya yang saya jelaskan ini merupakan estimasi atau perkiraan terlebih dahulu gitu sebelum memulai usaha untuk menentukan harga jualnya berapa, kemudian margin keuntungan yang perkiraannya dapatnya berapa, seperti itu teman-teman. Dan untuk biaya investasinya yaitu ada 34.437 perak dengan per periode 2 bulan, biaya produksinya 2.696.000, biaya operasionalnya 36.000, biaya penyusutannya 13.986 perak dengan periode 2 bulan. Kemudian untuk HPP-nya, perhitungan HPP ini sesuai rumus ya teman-teman. Jadi biaya bahan baku tambah biaya operasional dibagi jumlah produksi. Jadi biaya bahan bakunya yang tadi 2.696.000 ditambah 36.000 dibagi jumlah produksinya yaitu 210 dikali 8. Kenapa dikali 8? Karena kita PO-nya ini per minggunya ini sekali teman-teman. Jadi karena ini per 2 bulan jadi hitungannya kita ketemu 8 kali PO gitu, 8 kali pertemuan dalam produksi gitu. Dan juga totalnya menjadi 2.732.000 dibagi 1.680. Jadi untuk HPP ini dibulatkannya ini totalnya menjadi 2.000. Dan untuk harga jual per unitnya yaitu ya berdasarkan HPP tadi ya teman-teman, yaitu 2.000 dikali 25%, jadi sama dengan gope. Jadi margin keuntungan yang kami dapatkan ini estimasinya perkiraan ini 25% ya teman-teman. Jadi 2.500 ditambah 500 jadi sama dengan 3.000. Jadi untuk menjual permikanya ini kami akan menjual permikanya ini dengan isi 3 pieces teman-teman, dengan harga 10.000. Jadi keuntungan yang kami dapatkan ini adalah sekitar permikanya ini 1.000. Dan berikutnya ada analisis RC. Nah, analisis RC ini sesuai dengan rumus ya teman-teman. Total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional. Nah, biaya produksinya ini sekitar 2.696.000 ditambah biaya operasionalnya 36.000. Jadi sama dengan 2.732.000 per 2 bulan. Dan total pendapatannya sesuai dengan rumus HPP ditambah jumlah produksi. HPP-nya tadi adalah 2.000 dikali jumlah produksinya adalah 1.680 per 2 bulan. Jadi sama dengan 3.310.000 per 2 bulan. Per bulannya menjadi 1.680.000. Untuk keuntungannya sesuai rumus total pendapatan dibagi total biaya produksi. Total pendapatannya yaitu 3.310.000 dikurangi 2.732.000 jadi sama dengan 628.000 per 2 bulan. Per bulannya dengan total keuntungannya menjadi 314.000. Dan untuk perhitungan RC-nya yaitu total pendapatan dibagi total biaya produksi. Total pendapatannya yaitu 3.310.000 dibagi 2.732.000 jadi 1,22 per 2 bulan. Maka usaha Risol Lisius ini ya bisa dikatakan menguntungkan jika nilai RC-nya ini lebih dari 1. Nah, perhitungan kami ini 1,22 berarti sudah lebih dari 1 ya. Tentunya kami akan mendapatkan keuntungan gitu dari hasil jual Risol Msware ini. Kemudian perhitungan ROI-nya yaitu dengan rumus keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%. Keuntungannya ini adalah 628.000 dibagi biaya produksinya 2.696.000 dikali 100% menjadi 0,23%. Jadi jangka waktu pengambilan modalnya dengan rumus tersebut ya, pengembalian modalnya ini adalah 0,22 bulan atau dalam arti 6 hari saja. Nah, untuk berikutnya ini ada gambaran ya biaya operasional kami dari PO1 sampai PO ketiga. PO ke-1 dengan total biaya yang kami keluarkan adalah 355.000, PO kedua adalah sekitar
246.000 dan PO ketiga sebesar 269.000. Untuk PO kedua ini kenapa kami mengeluarkan lebih banyak biayanya, dikarenakan ya PO-nya juga banyak teman-teman. Dan berikutnya ada PO keempat ya teman-teman. Nah, PO keempat ini merupakan kami mengikuti ajang market day di Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan menghabiskan total biayanya sekitar 776.000. Dan ini juga ada bukti nota pembelanjaannya. Jadi ini menandakan ya teman-teman bahwa dari segi keuangan Risolisus ini bukan hanya menerka-nerka perkiraan saja, melainkan kita ini menginput datanya berdasarkan nota pembelanjaan yang kami gunakan, yang kami belanjakan itu. Dan berikut ada ini dokumentasi produksinya teman-teman, mulai dari pembelanjaannya, proses produksinya hingga proses packagingnya. Dan juga ini ada gambar ya, gambaran risol ayam suwir kami gitu, yang sudah di-pack, sudah di-packing. Kemudian untuk estimasi produksinya ini tuh berdasarkan list-list yang sudah PO nih ke kita. Nah, jadi estimasi produksi dari PO1 sampai PO3 ini adalah 238 mika. Jadi Risolis ini estimasinya sekitar memproduksi 714 pieces gitu. Nah, berikut ada laporan keuangan Risolisus ya teman-teman. Jadi untuk pemasukan awalnya ini kami mengeluarkan dana masing-masing per orangnya ini adalah 50.000, karena untuk kelompok pembuatan Risolisus ini kami ada 13 orang. Jadi 13 orang dikali 50.000 teman-teman, jadi sama dengan 650.000. Nah, 650.000 ini menjadi pemasukan kami untuk memulai usaha dari risol ayam suwir ini. Dan untuk pemasukannya 650.000, kemudian tanggal produksi selama kita membuka PO yang pertama ini, yaitu kami membuka PO pada tanggal 1 Mei 2024 dengan biaya produksinya 355.000. Jadi sisa uangnya ini adalah 295.000 berdasarkan pemasukan dikurangi dengan biaya teman-teman. Kemudian dengan penjualan PO-nya ini kita menjual 70 mika atau 210 pieces risol. Jadi pendapatan yang kami dapatkan adalah 700.000, dikarenakan ya satu mikanya itu 10.000 teman-teman, jadi 10.000 dikali 70 mika jadi 700.000. Labanya ini hasil dari pendapatan dikurangi dengan biaya kita. Pendapatannya ini adalah 700.000 dikurangi 355.000 menjadi 345.000. Dan untuk margin keuntungannya kami menghitung, mengestimasikan bahwa kami ini mendapatkan keuntungan sebanyak 53% dan omsetnya 107%. Dan untuk pemasukan yang untuk PO yang kedua, nah hasil dari sisa uangnya 295.000 ini ditambahkan dengan pendapatan 700.000, jadi sama dengan 995.000. Nah, itu tuh menjadi biaya kami gitu, modal kami untuk membuka PO yang kedua. Dan PO yang kedua ini kami buka pada tanggal 9 Mei 2024. Kemudian biaya produksi yang kami keluarkan sebanyak 549.000 dan sisa uangnya menjadi 446.000 dengan penjualan 101 mika atau 303 pieces risol ya teman-teman. Jadi berdasarkan biaya yang lebih banyak tentunya PO-nya juga, penjualannya juga banyak teman-teman. Jadi pendapatan yang kami dapatkan 1.010.000 dengan laba 461.000 dengan keuntungan margin keuntungannya 70%. Jadi cukup tinggi ya teman-teman daripada PO yang pertama. Kemudian untuk pemasukan yang ketiga ini berdasarkan sisa uang ya dari PO kedua ditambahkan dengan pendapatan PO kedua. Pemasukan kami ini menjadi 1.456.000. Jadi tanggal produksi yang untuk PO ketiga ini kami buka pada tanggal 26 Mei 2024 dengan biaya produksinya 269.000, relatif menurun nih untuk segi biaya teman-teman. Kemudian sisa uangnya yang kami dapatkan yaitu 1.187.000. Namun dari segi penjualannya kami menurun ya teman-teman, 67 mika atau kami menjual 201 pieces. Jadi menurun 3 mika dari PO yang pertama gitu. Dan untuk labanya kami mendapatkan 401.000 dengan margin keuntungan 61%. Tapi kami tetap mendapatkan keuntungan, namun lumayan menurun tapi tidak melonjak turun gitu. Kemudian untuk PO yang keempat nih,
Untuk PO4 pemasukannya ini 1.857.000 dan kami mengikuti ajang Market Day di universitas ya pada tanggal 5 Juli 2024 dengan menggunakan biaya 776.000. Cukup tinggi ya teman-teman, karena yang namanya Market Day di sana juga kami harus mengeluarkan biaya-biaya dekorasi untuk Market Day biar terlihat menarik gitu bagi customer di sana. Jadi cukup tinggi ini untuk bebannya. Kemudian sisa uang yang kami dapatkan 1.081.000 dengan penjualannya 103 mika. Rada menurun sih teman-teman, rada naik cuman tidak naik banget ya. Dengan total pendapatannya 1.020.000 dengan laba 244.000 dengan keuntungan 37%. Nah, untuk keuntungannya ini ya lumayan rada melonjak turun ya teman-teman, dikarenakan ya biaya yang kami keluarkan ya cukup banyak juga, dikarenakan yang namanya marketing ya teman-teman. Jadi ada namanya dekorasi dan biaya tambahan. Dan untuk pemasukannya nih untuk apabila mau buka lagi nih PO yang kelima, kami pemasukannya ini ada 2.101.000. Jadi untuk pemasukan ini semakin lama semakin meningkat ya teman-teman. Jadi 2.101.000. Nah, berikut dokumentasi penjualan kami ya teman-teman. Dan di sini juga ada gambar bahwa kita sedang mengikuti Market Day dan juga ada beberapa dokumentasi tentunya atas izin mereka juga untuk didokumentasikan dan untuk dijadikan laporan di presentasi kami. Dan berikut ada bukti pembayaran penjualannya juga ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya teman-teman, kalau kita ini punya Instagram, punya sosial media ya. Jadi di sana kami akan mengupdate nih bagaimana kegiatan produksi kita, penjualan kita, testimoni kita dan lain-lain. Jadi di sana itu kami akan selalu update gitu bagaimana kegiatan-kegiatan selama kita menjual Risol Hemswear ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pembuatan risoles ini sangat mudah ya teman-teman, dengan modal usaha relatif kecil ya teman-teman. Cukup mengeluarkan 300 ribuan kami sudah bisa membuka usaha Risol Hemswear dengan menjual 60-an mika. Dan dengan isi satu mikanya ini adalah 3 pieces risol. Jadi pembuatan risol ini sangat mudah dan relatif kecil modalnya, cukup untuk di kantong mahasiswa gitu. Alat proses produksi yang digunakan juga cukup sederhana dan bahan baku yang mudah dicari serta keuntungan yang cukup menjanjikan ya untuk menjadikan bisnis risoles ini layak untuk dikembangkan. Ya, diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain. Usaha ini mungkin tidak akan langsung berkembang pesat ya, pasti ada pasang dan surut dalam suatu usaha. Dengan adanya bisnis ini diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pasar atau konsumen. Dan untuk masalah bisnis akan mengalami pasang atau surut, yang namanya juga bisnis ya teman-teman. Jadi ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun, seperti PO yang kedua melonjak naik dan di PO ketiga turun. Namun setidaknya kami masih mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang kami buat gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.